Sahabat cerdas, amatilah ilustrasi gambar berikut ini. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kita dapat membuat sebuah cerita. Untuk dapat membuat cerita berdasarkan gambar, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Amati dengan cermat gambar tersebut. 2. Buatlah ide pokok masing-masing gambar. Dan yang ketiga, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Sendi merupakan persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan, dan sendi gerak dapat digerakkan dengan bebas. Sendi gerak terdiri dari sendi putar, dapat digerakkan memutar. Contohnya, pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Sendi engsel dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta, atau sendi pada siku dan sendi pada lutut. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah. Contohnya, pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya, pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi geser dapat digerakkan menggeser. Contohnya, pada tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang. Sahabat cerdas, berikut ini adalah penyakit atau kelainan yang dapat menyerang rangka tubuh manusia. Pertama, fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Pengobatan osteoporosis dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang. Salah satu caranya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Fisura atau retak tulang merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Rakitis. Rakitis adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang. Umumnya, penyakit rakitis disebabkan karena kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalsium. Ciri-ciri penyakit rakitis adalah kaki membengkok sehingga menyerupai huruf X atau O. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan sering terpapar sinar matahari pagi. Lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga
tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis atau tulang belakang membengkok ke depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu untuk berkreasi membuat komik. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. 2. Proses pembuatan gerabah. Atau yang ketiga, berolahraga. Selamat berkreasi. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Apa saja dampak-dampak tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, dan transportasi antar pulau. Besarnya potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonominya. Berikut ini jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, misalnya nelayan, petani garam, petani rumput laut, pedagang ikan, pembuat souvenir hasil laut, pemandu wisata, nahkoda kapal, penambang minyak bumi, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya.
Selain berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Hal ini membuat banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan antara lain: komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun tidak semuanya berdampak positif. Terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif antara lain: Indonesia dilalui jalur perdagangan dunia, kaya akan sumber daya alam laut, memiliki keberagaman budaya, memiliki potensi wisata bahari, dan memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: tidak meratanya potensi alam, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, sulitnya pengawasan wilayah, rawan terjadi konflik kedaerahan, dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat cerdas, tahukah kalian meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi.
Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Pertama, pemilihan ketua kelas. Kedua, perayaan hari besar keagamaan. Kemudian gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan menjenguk orang sakit. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa pada pemilihan ketua kelas tidak hanya mencerminkan sila keempat saja, namun juga sila kelima, ketiga, dan sila kedua. Salah satu kapal yang digunakan bangsa Indonesia untuk menjelajah samudera adalah kapal pinisi. Apa itu kapal pinisi? Untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan berikut ini. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang, kita akan mempelajari tentang pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Berikut ini ciri keragaman budaya lokal Indonesia, meliputi keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya, keragaman bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Secara umum, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat Indonesia antara lain: karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Misalnya, musik pop dan jazz lebih dikenal daripada musik karawitan. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa
yang terinspirasi dari cerita dari India. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit pada otot manusia. Macam-macam kelainan otot yang akan kita pelajari antara lain hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi otot umumnya terjadi pada atlet binarga dan kebugaran. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Penyebab lainnya adalah otot yang sudah lama tidak bekerja, atau biasanya pada orang yang lama terbaring sakit. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Masih ingatkah kalian apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus mengetahui ciri-ciri komik yang baik. Nah, sekarang mari kita pelajari apa saja ciri-ciri komik yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri komik yang baik. Pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. 6. Menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan organ gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan?
Terganggu bukan? Untuk itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Pertama, rakitis. Agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari dan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna atau salmon, minyak ikan, roti, dan susu. Artritis. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Osteoporosis. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga secara teratur. Sahabat cerdas, demikian tadi cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Sekarang, coba kalian perhatikan beberapa kebiasaan yang salah berikut ini. Kebiasaan salah tersebut dapat menyebabkan gangguan pada organ gerak. Misalnya pada gambar pertama, dapat menyebabkan tulang punggung terasa sakit dan sakit mata. Pada gambar kedua, dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke belakang. Pada gambar ketiga, dapat menyebabkan saat bangun leher terasa kaku. Pada gambar keempat, dapat menyebabkan tulang belakang bengkok ke samping atau skoliosis, dan pada gambar kelima dapat menyebabkan tulang punggung bengkok ke belakang atau ke depan. Menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan pola hidup serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua.